Halo semuanya, balik lagi bersama gue Syafiq MSA. Dan kali ini gue bakal bikin video tugas ya. Tugas laporan hasil observasi. Dan juga nggak bikin video game dulu guys ya. Kenapa? Karena pengen bikin tugas. Dari kemarin nih udah tugasnya. Coba tebak, gue pengen observasi apa nih guys? Ciri-cirinya itu tipis, terus barang, terus bisa dibawa kemana-mana, terus gampang dibawanya. Ya itu ciri-cirinya. Kalau ada komen. Oke, udah tahu nih ya. Udah tahu belum Om? Oke, udah tahu. Jadi gua bakal melaporkan hasil observasi ini. Kartu Imani ya. Sebelum gua mulai, alangkah baiknya kalian like dulu sebanyak-banyaknya. Terus juga jangan lupa di subscribe and di komen lah. Tadi kan disuruh komen nih, komen dulu ya. Terus juga jangan lupa di share ya. Oke, kita lanjut ke dalam videonya. Kita langsung masuk ke pernyataan umum atau klasifikasi dari kartu Imani. Kartu Imani merupakan alat pembayaran elektronik secara non-tunai. Jadi teman-teman semua kalau misalnya pengen jalan-jalan, terus pengen kemana-mana, itu harus sedia kartu ya, biar gampang ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kartu, beli dulu, harganya terjangkau ya. Kalau misalnya di stasiun, kalian ke MT, itu kan kartu juga ya kan, tapi itu cuma hanya buat kartu kereta sama kartu kereta KRL sama kartu TJ, tapi TJ-nya bukan yang ngetap di dalam bis, ngetap yang di halte itu bisa ya. Jadi kalau misalnya ke TJ ataupun Imani ini bisa semuanya ya. Ntar informasinya belakangan ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih pernyataan umumnya atau klasifikasi dari kartu tersebut. Kartu ini ya. Kartu Imani itu merupakan alat pembayaran elektronik secara non tunai ya. Oke, udah paham? Dah. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Oke, kita langsung masuk ke bagian. Di bagian depan kita di logo di kartu tersebut itu mempunyai logo Indomaret dan Kemitraan Mandiri. Jadi dia collab sama Indomaret guys, Mandiri, Bank Mandiri ya, sebagai penerbit dan juga mitra penggunaan kartu. Terus di bagian tengah itu terdapat ilustrasi kayak taman ya, mirip taman gitu, bertemakan Indomaret, termasuk ada karakter anak-anak. Di bagian bawah ada logo Imani. Di samping kanan pe kiri nih ya, setelah kalian yang nonton lah. Di bagian kiri atau kanan itu ada nama yang pembuat ilustrasinya, namanya itu Eski Kurniawan. Lanjut di bagian belakang. Di bagian belakang itu termasuk ada informasi ini nih, ada informasi, kalian bisa baca ya. Di informasi tersebut ada nomor ya, aduh kejauhan nih, ada nomor Mandiri ya, ada nomor Mandiri tuh ya kan, ke adminnya langsung ke Mandiri itu kalian bisa call 14000 terus juga ada nomor dan kode nomor Mandiri, terus ada kode QR ya kan, QR ya, kode QR ya, terus ada barcode ya, ada kode QR juga, pokoknya banyak deh. Terus ada informasi mengenai ketentuan dan juga penggunaan kartu. Ini bisa di jalan tol, bisa bayar jalan tol, terus bisa di parkiran, terus Transjakarta atau Trans Jabodebek, yang dimana kalau misalnya udah di kota itu pasti banyak kan pakai digital. Tapi kalau misalnya di sebagian daerah ya, bukan semua daerah, sebagian daerah itu di pelosok atau di mana-mana itu sebagiannya masih kebanyakan pakai tunai atau cash atau fisik uang. Terus juga bisa termasuk KRL, bisa pakai Imani guys. Terus juga ada pom bensin. Nah, pom bensin itu bisa pakai Imani guys. Tapi belum tahu nih pom bensin yang mana dulu. Pertamina, Shell atau PB, atau apalah sebagainya. Terus bisa belanja di Transmart, terus bisa di Kokas atau di mana lagi tempat perbelanjaan makanan. Itu pokoknya bisa guys.
mau game mau apa kayak bisa. Terus juga tapi termasuk sesuai dianya aja, sesuai perusahaan itu melakukan transaksi secara non tunai apa tunai, non tunai apa tunai ya. Ada susah banget ngomongnya. Terus ini juga di angkringan, terus di warkop, di warmindo, terus dimanapun, warjok, warlock ya, itu bisa pakai e-money. Tapi kalau misalnya itu tempat warungnya tersedia kartu e-money atau tersedia ngetap kayak digesek gitu, terus ditempel ya. Terus juga bisa ke wisata. Diingatkan kembali kepada teman-teman semua, kalau misalnya pengen jalan-jalan itu harus jaga-jaga bawa cash juga ya. Takutnya kalau kalian bawa kartu doang, kartu debit ataupun kartu e-money ataupun kartu flash ataupun kartu yang lainnya sebagainya yang mirip sejenis ini ya, itu kalian harus jaga-jaga bawa cash karena kita nggak tahu nih kejadian apa, terus ada yang tidak diinginkan takutnya ya. Jadi tolong bawa cash juga, walaupun nih bawanya simple, terus juga nggak perlu bawa duit, tapi kita harus jaga-jaga. Kita nggak ada tahu takdir, nggak ada yang tahu. Kartu ini itu digunakannya secara ditempel atau didekatkan. Misal nih kalian mau ngisi saldonya langsung ke HP, kalian tempel aja langsung, ya kan? Langsung aja tempel. Ya. Kalau misalnya ada fitur canggih yaitu NFC, ya. Jadi kalian kalau misalnya punya HP baru terus juga punya layanan fitur yang bagus kayak fitur NFC ya, kalau misalnya pengen ngetap kartu terus juga ngecek saldo ataupun mau ngisi saldo, bisa ngetap aja di belakang HP lu ya. Jadi ini gampang guys, pokoknya mudah dah ya. Kalau misalnya HP kalian canggih kayak ada fitur NFC-nya, bisa ke e-wallet Dana, e-wallet OVO, e-wallet GoPay dan lain sebagainya, ShopeePay gitu ya, bisa ngisi. Terus ini tuh ilustrasinya perpaduan warna hijau, biru dan kuning, dan perpaduan warna lainnya. Ya bagus lah ya kalau menurut gua. Tapi ini udah beberapa bulan yang lalu gua beli. Ya ada kali 2 bulan, 3 bulan, hampir 4 bulan lah ya. Lumayan masih baru sih, tapi udah agak lama dikit. Jadi teman-teman, dari apa yang gua jelasin itu ada manfaatnya. Tebak apa manfaatnya? Manfaatnya kartu ini simple dan praktis, mudah dibawa kemana-mana ya. Udah tipis, terus bisa taruh di kantong, saku atau celana, atau taruh di dompet ya. Kan ada ininya nih, ini ya kan. J-card juga sama guys, jadi semuanya sama, gampang ya. Kartu debit ataupun kartu e-money atau kartu elektronik lainnya itu gampang dibawa kemana-mana saja. Terus juga manfaatnya gampang dah, mudah dibawa kemana-mana saja. Terus bisa membayar kalau misalnya kita nggak punya cash, bisa pakai saldo yang di e-money atau flash ataupun J-card ataupun lain sebagainya, itu gampang guys ya. Jadi manfaatnya itu memudahkan para pelanggan yang menggunakan kartu. Oke, dari kesimpulan di atas, intinya kartu ini termasuk alat pembayaran elektronik ya, merupakan alat pembayaran elektronik secara non tunai. Jadi cuman di tempat tertentu saja nih yang menggunakan pembayaran elektronik. Jadi sebagian juga ada yang belum menggunakan, sebagian ada yang udah menggunakan. Jadi kalau misalnya kris itu barcode gitu menggunakan e-wallet ya. Beda e-wallet sama kartu elektronik. Kalau kartu itu secara digunakannya secara ditempel atau didekatkan kepada pembaca kartu ya, seperti di TJ itu kan ngetap. Terus gua ingatkan lagi nih kepada kalian ya, kalau misalnya isinya masih ada, kartunya bisa dipakai ya, kartunya masih bisa dipakai kalau masih ada saldo. Akan tetapi kalau misalnya dipakai, saldonya kan berkurang ya. Jadi kalian literasi lah, terus juga inisiatif untuk baca ataupun ngecek di NFC kalian atau di elektronik deket di halte itu, cek isi saldo ataupun cek isi saldo ya.
itu udah berapa saldonya berkurang. Misal dari 20.000 terus bayar 3,5, itu sisa berapa? Oke guys. Oke. Yaudah, ini aja yang bisa gua sampaikan. Semoga ini tugasnya bisa bermanfaat buat teman-teman semua ataupun guru-guru semua. Caranya gampang. Nanti dah abis video tugas ini nanti gue bikin caranya ya. Oke guys. Mungkin sekian dulu dari video tugas gue. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun ucap ataupun banyak filler word, itu mohon dimaafkan ya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang saling memaafkan sesamanya. Oke. Mau dia perempuan, mau dia cowok, ya. Intinya saling memaafkan. Ya. Tanpa ada rasa dendam sama sekali. Oke guys. Kece badai kita. Oke, terima kasih. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga jangan lupa di comment and share ya. Karena apalah dayanya kalau kamu nonton tapi tidak menekan subscribe atau like. Karena subscribe itu gratis, jadi buat gua itu bermakna banget ya. Jadi buat kalian yang mau nonton video game atau video edukasi, kalian bisa nonton di Syafiq MSA ya. Video dakwah bukan di Syafiq MSA guys, tapi di Al-Ahzami. Jadi kalian cek aja. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.